Dan salah satunya tadi juga sempat disinggung oleh Ustadz, kita bisa menyampaikan hadiah kita untuk saudara-saudara kita di Palestina melalui lembaga yang insya Allah amanah. Salah satunya tentu saja DT Peduli. Silahkan sahabat sekalian bisa untuk memanfaatkan layanan dari DT Peduli. Di antaranya sahabat sekalian bisa cek link yang bisa diakses. Linknya adalah dtpeduli.org/peduli Palestina ya. Sekali lagi dtpeduli.org/peduli Palestina. Sahabat sekalian bisa melihat progres bantuan yang sudah dilakukan oleh DT Peduli menjadi jembatan amal soleh kita semua untuk menyalurkan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di sana. Dan untuk report konkretnya barangkali insya Allah akan disampaikan oleh Pak Muhammad Ihsan yang barangkali sudah siap juga ya untuk menyapa sahabat MK yang menyimak. Barangkali Pak Ihsan bisa disampaikan bagaimana DT Peduli senantiasa merespon setiap donasi-donasi yang masuk dan dikonversikan menjadi bantuan-bantuan untuk saudara kita di sana. Barangkali boleh dijelaskan, Pak Ihsan, silakan. Baik, terima kasih banyak Kang Zikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Yang kami hormati Ustaz Budi Faisal, Kang Zikri, dan Bapak Ibu semua yang menyimak MQ pagi hari ini di seluruh media, baik di Zoom, di YouTube, Instagram, dan yang lainnya. Semoga Allah karuniakan nikmat sehat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, dan Allah golongkan ruh-ruh kita menjadi bagian dari ruh-ruh para pejuang kemerdekaan Palestina seperti tadi Ustaz Faisal sampaikan, yang Ustaz Budi Faisal sampaikan. Semoga Allah juga karuniakan kepada kita hati-hati yang tergerak untuk terus mendukung, memberikan support dalam bentuk doa, terus membicarakan, menyampaikan informasi tentang Palestina, dan juga tergerak untuk terus memberikan yang terbaik donasi-donasi kita. Amin ya rabbal alamin. Izin Kang Zikri, betul tadi banyak sekali pembelajaran yang kita bisa dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Budi Faisal. Ini juga menjadi penyemangat bagi kami di DT Peduli yang sampai saat ini Alhamdulillah masih Allah takdirkan untuk bisa terus ikhtiar ya untuk membersamai para perjuangan para teman-teman yang ada di Gaza di Palestina sana. Saya izin Ustadz Budi Faisal, Kang Zikri untuk mempresent beberapa slide ya. Oke, ya. Jadi betul saat ini kita sudah hampir mendekati di angka 300 hari di mana genosida di Gaza mulai tanggal 7 Oktober 2023 ya. Nah, tepatnya di angka 297 hari per hari kemarin, berarti kalau dengan hari ini masuk di angka 298 hari. Nah, ini saya izin menyampaikan terlebih dahulu kondisi secara umum apa yang sekarang terjadi, bagaimana tingkat kerusakan yang saat ini terjadi di Gaza setelah 297 hari genosida. Punten suaranya kedengeran, apakah kedengeran yang gue? Hmm, untuk videonya tidak terdengar izin, Ustaz. Oke, oke, baik. Gak apa-apa, Ya, ini di awal saja dulu. baik. Yang kita lihat, uh, ini adalah kondisi di mana Gaza sudah hampir dikatakan 85-90% rusak parah, di mana bangunan-bangunan fasilitas umum, perumahan, dan yang lainnya juga sudah hancur. Dan saat ini dikategorikan tidak ada tempat yang aman, Kang Zikri, di Gaza sana. Kalau di awal, ketika 7 Oktober 2023, ketika serangan-serangan awal, Laknatullah Israel menyampaikan silakan orang-orang di Gaza Utara dan yang lainnya berpindah ke wilayah selatan, yaitu di wilayah Khan Yunis dan Rafah. Gitu ya, maka kemudian berbondong-bondong sahabat-sahabat Gaza bergeser menyelamatkan diri dan keluarga ke wilayah selatan. Qadarullah, laknatullah Israel, Yahudi, laknatullah ini tidak memberikan kesempatan yang baik kepada keluarga Palestina. Bahkan di Mei 2024, bahkan Rafah dan juga Khan Yunis ini menjadi titik utama yang diserang oleh Israel tersebut, sehingga sampai saat ini dikategorikan tidak ada uh, wilayah di Palestina, di Gaza sana, yang dikategorikan aman dari serangan Israel. Dengan Zikri. Nah, ini sehingga sekarang sedang sangat ramai ya di media sosial dan yang lainnya menyampaikan kemana kami harus pergi
Karena memang sahabat-sahabat Gaza di sana sendiri sudah sangat kebingungan ketika mereka ingin menyelamatkan diri ke wilayah selatan. Sekarang selatan sudah dibom, kemudian mereka diminta lagi kembali ke wilayah utara, di utara pun sama. Nah, sekarang kem-kem pengungsian itu terfokusnya di wilayah Dar al-Balah, Kang Zikri, Kang Ustadz Budi Faisal. Dan ini pun tetap saja di Dar al-Balah itu di tengah-tengah ya, di distrik tengah Gaza itu pun tidak terlepas dari apa yang menjadi serangan oleh kaum laknatullah Yahudi tersebut. Maksudnya di sini dunia mungkin mendengar, tapi suara Gaza seringkali tenggelam. Seperti kita lihat di media-media sosial, di media-media TV dan yang lain, memang berita-berita tentang Palestina ini sekarang sudah tidak seramai di beberapa bulan-bulan yang lalu ya. Sehingga betul tadi yang disuarakan, yang disampaikan oleh Ustaz Budi Faisal, kita selaku umat Islam, para jamaah Darut Tauhid, para pendengar MK pagi, harusnya untuk terus bisa memberikan support dalam bentuk doa, dukungan, menyuarakan, dan yang lainnya termasuk memberikan donasi terbaik melalui lembaga-lembaga terpercaya. Pembantaian terus terjadi tanpa pandang bulu, menyerang nyawa tak berdosa yang hanya menginginkan hidup damai. Sehingga pertanyaannya adalah kemana mereka harus pergi. Jika rumah-rumah hancur, masjid-masjid sudah runtuh, sekolah-sekolah pun sudah rata dengan tanah dan menyisakan lubang-lubang besar yang menganga. Begitupun hidup di tenda. Kekerasan masih saja terjadi meski mereka sudah tak berdaya. Nah, ini kita lihat terusir dari tanah kelahirannya sendiri. Tanpa tujuan pasti mereka melangkah demi bertahan hidup. Jika sudah tak ada lagi tempat yang aman untuk bernaung, kemana lagi mereka harus pergi? Ini pemandangan yang hampir setiap hari kami dapatkan informasi dari para mitra kami yang ada di Gaza langsung, bahwasanya masyarakat Gaza saat ini terlihat hilir mudik, ada yang ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur untuk sekedar mencari perlindungan diri. Kebayang hilir mudiknya ini mereka tanpa tujuan yang jelas karena mereka sendiri tidak pernah tahu di titik mana mereka akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan uh, apa namanya, terlepas dari peperangan, terlepas dari tentara-tentara Israel yang terus memberondong dengan tembakan-tembakan. Hanya Allah lah penolong untuk kita semua dan untuk sahabat-sahabat Palestina di sana. Tidak ada tempat yang aman dan kalau kita melihat dari data yang hadir disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Palestina, sampai saat ini ada 45.223 orang terbunuh, yang di dalamnya adalah termasuk 10 orang, diperkirakan 10.000 orang yang saat ini hilang, diperkirakan masih tertimbun di reruntuhan-reruntuhan pasca pengeboman dan penyerangan. Nah, kemudian ya, di sini juga disampaikan dari UNRWA. Nah, UNRWA juga ini mungkin Ustadz Budi Faisal nanti bisa menyampaikan. Bahkan UNRWA pun sekarang diinformasikan sedang akan dideklarkan oleh Israel sebagai lembaga, walaupun UNRWA ini di bawah PBB ya, di bawah UN, tapi diinformasikan akan dideklarasikan oleh Israel sebagai lembaga di bawah teroris, di bawah Hamas. Jadi fitnah yang luar biasa itu kan, yang dimainkan juga war yang dimainkan oleh Israel dalam peperangan ini. Oke, mayoritas penduduk yang mengungsi mengalir ke kota Deir al-Balah yang sudah penuh dengan keluarga-keluarga pengungsi dan tidak memiliki cukup ruang atau sumber daya untuk menampung mereka. Sementara itu, militer Israel terus menggempur wilayah tengah dan dengan artileri berat dan serangan udara dan yang lainnya. Nah, ini kalau yang sudah terdata yang meninggal dunia itu di angka sekitar 39.363, di mana tadi perkiraan sekitar 10.000 orang yang masih belum teridentifikasi, belum diketemukan, ya, ada di reruntuhan-reruntuhan dan yang lainnya. Nah, di sisi lain kondisi infrastruktur termasuk tempat di mana masyarakat biasa mengambil air yang bersih, kemudian makanan dan yang lain, fasilitas-fasilitas umum seperti pasar dan yang lainnya saat ini juga tidak bisa diakses karena tadi hampir di 85% sampai 90% semuanya hancur, sehingga Gaza saat ini menjadi tempat sampah di mana-mana ya. Gaza menjadi tempat merebaknya penyakit karena tadi sampah. Bahkan terinformasikan di beberapa waktu yang lalu, masyarakat karena saking sulitnya mendapatkan akses minum, akses air bersih, akses makanan, mereka seringkali makan dari pakanan ternak yang ada, kemudian makan dari sampah, makan juga dari minum juga dari air kotor dan yang lainnya gitu. Ini suatu hal yang sangat menyedihkan pastinya. Hanya saja memang dunia belum bereaksi
seperti seharusnya seperti yang kita inginkan. Ya, makanya tadi Ustaz Budi Faisal juga menyampaikan senjata terbaiknya bagi seorang muslim adalah terus mendoakan gitu ya. Nah, ini Gaza menjadi tempat merebaknya penyakit di mana sampah tidak dapat diakses ya tempat sampahnya sehingga sejak Israel mengambil alih perbatasan Gaza yang menyebabkan bertambahnya bertumpukan sampah. Nah, 70% instalasi air dan sanitasi di Gaza telah dihancurkan atau dirusak oleh Israel. Kemudian juga mengakibatkan kasus hepatitis A, penyakit yang menyebar terutama ketika seorang mengkonsumsi makanan atau air yang telah terkontaminasi kotoran semakin meningkat, yaitu penyakit kudis, muntaber, ruam, dan beberapa penyakit yang lain. Nah, ini saya spill beberapa media dari beberapa media yang hadir, yang kami dapatkan beberapa testimoni ya yang disampaikan oleh warga Gaza. Jika Anda mencoba untuk tidur, lalat, serangga, dan kecoa ada di mana-mana. Di sisi lain, sahabat yang lain menyampaikan, kami tidak tahan dengan bau busuk limbah ini. Sampah ini membunuh kami. Di sisi lain, anak-anak di Gaza pun tidak terlepas dari terkena penyakit kulit karena memang kotoran, tadi sampah, dan yang lain termasuk air ya. Ini anak-anak di Gaza terkena penyakit kulit dan ancaman wabah virus polio akibat krisis air bersih. Nah, ini Kang Zikri izin menyampaikan video, mungkin tidak sampai selesai, hanya saja kita melihat kesedihan di sana di anak-anak Gaza terkena penyakit kulit dan ancaman wabah virus polio akibat krisis air bersih. Di lehernya, bagian leher, kemudian hampir seluruh badannya sebetulnya ini ya kurangnya pasokan air bersih dan saling istirahat terhadap fasilitas pengolahan limbah. Oke, saya munculkan tambahan-tambahan dokumentasi foto-foto anak-anak yang lain. Izin dicukupkan karena cukup menyedihkan ini pun kalau diselesaikan videonya beberapa kali saya menyaksikan video itu tidak kuat izin saya Budi Faisal. Nah, izin menyampaikan, alhamdulillah seperti tadi saya sampaikan, qadarullah Allah masih memberikan amanahnya, masih memberikan kesempatan bagi DP Peduli untuk bisa menjadi wasilah jalan bagi para donatur, para jamaah untuk bisa memberikan donasi, untuk menyampaikan donasi untuk sahabat-sahabat Palestina dari mulai 7 Oktober sampai 15 Juli ini yang sudah DP Peduli lakukan sebagai wasilah dari tangan-tangan baik dari orang-orang baik di Indonesia mulai program pabrik air minum yang alhamdulillah per bulan Maret kemarin kita paksakan untuk di launching. Awalnya akan di launching di bulan Desember 2023 karena kodratullah terjadi peperangan, jadi kita hold dulu dan terinformasikan dari mitra lokal kita karena sangat membutuhkan air bersih sehingga di bulan Maret di launching. Yang awalnya juga selain pabrik air itu kita sudah menyiapkan ada 4 truk kontainer air ya untuk mengangkut air itu. 3 diantaranya hancur terkena bom. Nah, sekarang yang aktif tinggal 1 dan kita akhirnya harus menyewa beberapa unit-unit mobil truk yang lainnya untuk mengangkut karena memang ini sangat dibutuhkan. Terus tiap hari bergerak ke sana ke sini untuk memberikan bantuan. Kemudian bantuan air bersih pastinya, melanjutkan dari poin 1. Kemudian ambulans yang kami siapkan dari awal, qadarullah sekarang sudah tidak bisa beraktivitas lagi karena memang sudah hancur. Bantuan paket bahan pokok, paket musim dingin di beberapa waktu yang lalu ketika memang musim dingin bahkan sampai terinformasikan di beberapa titik itu sampai minus 4 derajat Kang Zikri. Sangat dingin. Makanan siap saji, kemudian ada parasut dan bantuan karena memang dari kerajaan Jordan juga banyak bantuan, hanya banyak bantuan dari negara-negara yang lain, tapi untuk mengirimkan ke sana di beberapa waktu yang lalu tertutup melalui darat sehingga ini harus melalui udara dan kami membantu memberikan bantuan melalui parasut dan kerangka dan bantuan udara. Kemudian tenda darurat kerangka baja, program kurban kemarin yang alhamdulillah sudah kita laksanakan dengan skema yang saya pikir menarik karena kita tidak bisa laksanakan langsung di Gaza. Kita pemotongan di luar negara Palestina, kemudian kita kirimkan dalam bentuk frozen meat dan juga kenet atau kalengan ya. Insya Allah ini dalam kurun waktu 1-2 bulan sedang dalam perjalanan. Saat ini sedang menunggu antrian, tapi insya Allah aman karena menggunakan teknologi frozen. Kemudian truk kemanusiaan dari Mesir. Nah, itu di awal ya, di bulan Oktober, November kami melakukan bantuan melalui Mesir. Qadarullah saat ini terinformasikan tidak bisa masuk
karena apalagi informasi beberapa waktu yang lalu, di beberapa hari yang lalu, pintu gerbang Rafah dari Mesir itu dihancurkan sehingga bantuan sama sekali sekarang tidak bisa masuk. Alhamdulillah kita bisa menemukan pintu yang lain yaitu dari pintu Yordania. Alhamdulillah di bulan Juni kemarin, di bulan Juni ya sebelum kurban kita melakukan pengiriman bantuan dari Jordan masuk melalui Gaza dan insya Allah mohon doanya 1-2 pekan lagi kami akan berangkat kembali untuk menyiapkan kembali dan mengirimkan bersama dengan beberapa lembaga yang lain yang sudah kami coba ajak ya. Ada insya Allah bersama-sama dengan lembaga-lembaga LAS dan lembaga sosial yang lainnya. Di sisi lain, Masya Allah ini terinformasikan ada kabar gembira, Ustaz Budi Faisal izin menyampaikan, meskipun dalam keadaan perang, ya ini juga tadi sudah disampaikan ya, Masya Allah masyarakat Gaza itu tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Nah ini satu pembelajaran yang saya pikir sangat menarik dan perlu kita kuatkan pada diri kita untuk menjadi inspirasi. Baru-baru ini Kementerian Agama di jalur Gaza menyambut hampir 1.000 hafiz Al-Quran dari kamp pengungsian di Al-Nusairat, Al-Burej, dan Al-Maghazi. Inilah bukti bahwa keimanan mereka sama sekali tak tergantikan. Masya Allah. Ini saya pikir menjadi penguat bagi Indonesia, bagi masyarakat Indonesia, bagi jamaah, bagi saya pribadi, bahwasanya kita tidak boleh meninggalkan Al-Quran, bahkan harus menguatkan hafalan, harus menguatkan pemahaman Al-Quran, dan kemudian mengimplementasikannya pada diri kita dan di kehidupan sehari-hari. Nah, di sisi lain, alhamdulillah sampai saat ini Masjid Darut Tauhid pun masih eksis di Dar Al-Balah Gaza, ya sebagai bagian dari bukti keteguhan para pencinta Al-Quran dan bukti keseriusan komitmen Darut Tauhid untuk bisa menyampaikan donasi titipan dari para donatur. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ya konvoy bersama-sama dengan 50 truk kemanusiaan yang dikawal militer Yordania. Nah, kenapa Yordania ini menjadi negara yang penting, ya? Karena tadi sudah disampaikan, Yordania menjadi satu dari 4 negara yang dikategorikan sebagai negara Syam, ya. Di sisi lain, Yordania ini memiliki kemitraan kerjasama khusus ya dengan Israel, khususnya di bidang pariwisata, karena pintu gerbang untuk masuk ke Yerusalem salah satunya dari Yordania dan yang lainnya, sehingga ketika Yordania memberikan bantuan, apalagi dikawal oleh militer Yordania, ini ada sebuah kesepahaman untuk tidak diserang dan yang lainnya. Alhamdulillah kemarin kita bersama dengan bantuan-bantuan dari negara yang lain bisa masuk dan sudah diterima oleh para penerima manfaat di Gaza sana. Ini beberapa dokumentasinya. Di awal kita mencoba untuk melihat keamanan apakah sampai dan yang lainnya. Bantuan baru di 22 ton tepung dan 768 kardus. Insya Allah di 2 atau 3 pekan yang akan datang kita akan mengirimkan lebih banyak lagi bersama dengan teman-teman yang lain. Insya Allah DT Peduli akan selalu konsisten menyalurkan berbagai amanah donatur Indonesia. Bantuan-bantuan yang kita berikan bukan hanya sebatas bantuan secara fisik, tapi juga sebagai bukti dukungan moral bangsa Indonesia untuk Palestina. Dan juga ini tadi berkaitan dengan kurban, alhamdulillah kemarin kita menyampaikan amanah dari para donatur, total 25,5 ton daging kurban dari rakyat Indonesia dalam bentuk kalengan dan frozen food kita kirimkan, ya. Penyembelihannya di India, kemudian dikalengkan dan kemudian dikirimkan melalui pintu Mesir. Insya Allah ini sedang dalam perjalanan dengan pengemasan mobil truk yang disiapkan dengan teknologi frozen dan yang lainnya. Semoga Allah mudahkan, lancarkan, dan bisa masuk ke Gaza dengan segera dan bisa diterima oleh para penerima manfaat di sana. Nah, oke. Nah, apa yang selanjutnya akan kita siapkan? Ini yang pertama, evakuasi penanganan konflik perang. Ya, kita masih dalam proses di arah sana karena memang belum bergerak Pak Haji Budi Faisal ya. Belum bisa bergerak ke wilayah recovery dan yang lainnya. Jadi kita masih berfokus ke evakuasi korban perang, kemudian bantuan penanganan kesehatan, bantuan sembako dan makanan siap saji, bantuan air bersih, bantuan tenda, bantuan obat-obatan, dan yang lainnya. Tapi di sisi lain, betul tadi Ustadz Budi Faisal menyampaikan, kita tidak boleh hanya sebatas melihat dari sisi kemanusiaan, kita juga sudah harus bisa melihat sisi strategis yang lain, termasuk melihat dari sisi perang. Nah, ini yang sedang kita coba siapkan untuk persiapan pra-recovery. Kita juga sedang menyiapkan beberapa program beasiswa mahasiswa yang mahasiswa Palestina yang ada di Indonesia. Di beberapa pekan yang lalu, sekitar 2 pekan yang lalu, ada sekitar 3 orang perwakilan. Ternyata di Indonesia ada sekitar 50 ditambah
sekitar 70-an orang yang sekarang saat ini sedang kuliah, baik S1, S2, ataupun S3 di Indonesia. Nah, ini kan kita coba membantu mereka karena mereka memang ada kesulitan dari sisi pembiayaan untuk hidup dan yang lainnya. Insya Allah ini ikhtiar untuk penguatan advokasi ke depan ketika mereka sudah selesai bisa menyuarakan untuk kemerdekaan Palestina dan yang lainnya. Kemudian program renovasi masjid DP di Gaza, terlibat dalam pembangunan renovasi masjid dan yang lainnya, optimalisasi pabrik air TP Peduli dan yang lainnya. Itu mungkin Kang Zikri yang izin saya sampaikan. Terima kasih banyak Ustadz Budi Faisal atas supportnya, atas pencerahan dan edukasi yang tadi saya sampaikan. Semoga Allah ridho dan menjadi amal soleh untuk kita semuanya.